Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Sampurasun wargi Jabar, apa kabar? Selamat datang di Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Bertemu lagi dengan saya Nino. Di edisi podcast ini kita akan berbincang soal data. Waduh, denger data aja kita udah langsung gimana ya? Tapi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil selalu bilang bahwa data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang baik. Nah sebaliknya data yang buruk akan melahirkan kebijakan yang buruk atau tidak tepat sasaran. Lebih jauh, Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak UU Ruzhanul Ulum menambahkan kalau kesalahan dalam mengambil keputusan karena data yang salah, maka keputusan tersebut tidak akan bermanfaat lagi bagi masyarakat. Wah, sebegitu besarnya peranan data dalam pengambilan keputusan dan kehidupan ya. Nah, bulan November yang lalu, Jabar Digital Service atau salah satu unit di bawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat ini baru saja menyelenggarakan acara berjudul Jabar Data Viz Festival yang mengusung tema Think Globally, Act Locally, yang dimana acara ini bertujuan untuk meningkatkan literasi data masyarakat melalui visualisasi data dan storytelling dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih terukur. Lantas bagaimana sebetulnya kondisi data-data pembangunan di Jawa Barat dan bagaimana pula sebenarnya pemanfaatan data dan ranah keilmuannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pemerintahan, industri, masyarakat maupun bisnis lainnya. Kita akan ngobrol lebih lanjut nih soal peran data dalam kehidupan nyata bersama para narasumber kita yang luar biasa yang masih muda tentunya seperti saya. Ada Kang Rizky Rusdiwijaya. Selamat pagi Kang. Halo. Beliau merupakan Head of Data di Jabar Digital Service dan juga ada Kang Rohmat Hidayat selaku Project Officer di Jabar Digital Service. Selamat pagi Kang. Selamat pagi. Nah wargi Jabar agar lebih akrab kita akan menyapa para narasumber ini dengan panggilan akrabnya. Kalau Kang Rizky ini biasa dipanggil Kang Kiro, betul ya? Betul. Betul sekali. Kalau ini Kang Opa, betul ya? Betul. Oke, saya mau ke Kang Kiro dulu nih. Kang Kiro, bagaimana nih tanggapannya terkait pelaksanaan acara GDVF kemarin, bisa diceritakan nggak? Oke, pelaksanaan acara GDVF kemarin itu memang salah satu inisiatif yang kita bangun. Sebenarnya tujuannya untuk meliterasikan data gitu ya ke masyarakat, karena di sini juga menjadi suatu kebutuhan bukan hanya untuk pimpinan tapi juga untuk masyarakat biar mengetahui bahwa data ini sebetulnya bisa digunakan atau dioptimalkan untuk pengambilan keputusan dan juga perumusan kebijakan. Nah, jadi memang dengan adanya Jabar Data Viz Festival ini yang merupakan bagian dari program di portal Data Jabar yang ada di dalam ekosistem Data Jabar ini menjadi luar biasa lah untuk pemanfaatannya yang lebih itu sih. Nah kalau boleh tahu kemarin itu rangkaian acaranya ada apa aja sih? Nah ya, rangkaian acaranya itu kita ada terdiri dari workshop. Jadi workshop ini juga kita untuk publik dan juga untuk ASN. Yang untuk ASN ini ada namanya Jawara Data Camp. Nah kemudian juga kita ada selain workshop itu ada talks and seminar. Kemudian juga kita ada kompetisi dan juga di akhir kita ada main event. Jadi main event ini gabungan dari semuanya, acara puncak gitu ya, untuk pemberian award gitu kan kepada para pemenang kompetisi, terus juga ada talknya juga gitu, dan juga ada seminar dan sebagainya. Nah saya mau ke Kang Opap dulu nih. Kang Opap ini selaku Project Officer yang menjadi garda terdepan di Jabar Digital Service. Kira-kira momen apa yang paling berkesan selama penyelenggaraan acara, terus kemudian tantangannya apa saja sih? Sebenarnya kalau misalkan tantangan ini ada di workshop ya, karena kalau misalkan workshop lebih tepatnya kan harus biasanya offline, tapi kita buat packaging ini atau dikemasnya ini benar-benar menarik, karena pertama kalau workshop itu lebih untuk masyarakat umum, jadi kita membuat mengenalkan kalau misalkan ini Tableau seperti apa fiturnya, terus habis itu kalau misalkan ngebangun untuk visualisasinya seperti apa dengan masyarakat itu dari workshop pertama, workshop kedua, workshop ketiga kita bangun, dan terakhir yang paling menantang itu di Jawara Data Camp tadi yang sudah disebut sama Kang Kiro. Di Jawara Data Camp itu benar-benar kita melatih selama 4 hari untuk ASN di Jabar. Total kan ada 46 OPD. Kita latih, kita bangun bagaimana sih cara visualisasi, cara embed data dari spreadsheet atau Excel dengan menggunakan yaitu Tableau, agar benar-benar visualisasi ini mendukung pertama keputusan untuk para pemimpin ya, tentunya kepala dinas atau Pak Gubernur sama Pak Sekda, dan benar-benar bisa
seperti apa kalau misalkan masyarakat untuk melihat data-data yang ada di Open Data Jabar. Itu tantangannya. Ini katanya acaranya dari bulan Oktober, betul ya? Yes, Oktober betul. sampai November. Kenapa lama? Kalau misalkan dibilang lama, pasti. Tapi kita ngelihat tadi, tujuannya apa sih? Literasi data. Kalau misalkan ngeliterasi hanya untuk ASN, kita nggak adil. Tapi kita membuat ini pertama di bulan Oktober 8, 15 sama 22 itu workshop khusus untuk masyarakat umum. Jadi kalau misalkan mau dilihat atau di-review lagi, itu ada di YouTube-nya Jabar Digital Service. Jadi dari workshop pertama, workshop kedua, sama workshop ketiga kita mengajarkan bagaimana visualisasi itu dibangun untuk mengambil keputusan, dibaca dengan baik juga. Dan yang terakhir juga itu ada Jawa Data Camp. Itu di bulan November dan ada lomba competition yang dibangun dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 30 Oktober. Kita bangun. Kenapa lama? Kalau misalkan ngebuat visualisasi itu harus benar-benar datanya. Kita menambahkan ke data itu di Open Data Jabar karena platform tadi ya, ekosistem data Jabar itu sih. Kalau boleh tahu kemarin target peserta atau berapa banyak sih peserta yang berpartisipasi mulai dari workshop, seminar, terus kompetisi itu ada berapa banyak? Kalau total di workshop hampir 2000. Di workshop itu. Nah, di workshop pertama di bulan Oktober itu 2000, di Jawa Data Camp itu total ada 115 ASN yang mengikuti. Jadi kebayang ada 115 kita bangun selama 4 hari dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga sama hari keempat kita bangun dari cara visualisasi, cara mengajarkannya seperti apa. Jadi kalau data visualisasi dilihat di Open Data itu bukan murni hanya JD saja, tapi benar-benar dari OPD. Terus di seminar and talks ya, jadi kita memberikan juga talk-talk yang benar-benar data seperti apa bisa dibangun di industri atau misalkan di pemerintahan. Kita mengundang para narasumber terbaik juga dan itu total seminar and talk hampir 500. Dan kalau misalkan di main event karena khusus itu diundang itu total ada 300. Jadi kalau di total kalkulasi ada hampir 3.500 target tuh. Nah, Kang Kiru selaku Head of Data nih kira-kira bagaimana melihat antusiasme para peserta yang ikut atau berpartisipasi di acara itu seperti apa dan apakah itu sudah sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan? Ya. Antusiasnya banyak banget ya yang menarik itu ya, yang antusias. Kenapa? Karena di sini sebetulnya yang kita targetin ini adalah kompetisi ya, karena kan dari kompetisi ini sebenarnya kita membuka workshop ini untuk publik bisa mengikuti kompetisi. Nah, di kompetisi ini sebetulnya bisa terlihat nih hasil-hasilnya gitu kan. Sehingga dari hasil visualisasi yang dibangun atau yang dikembangkan oleh masyarakat itu akan kita address ke masing-masing perangkat daerah yang relevan gitu kan. Jadi yang saya lihat ini banyak banget nih yang antusias daftar ke kompetisi gitu ya, karena bukan hanya hadiah yang menarik gitu ya, bukan hanya itu, tapi juga impact-nya gitu kan. Jadi saya lihat masyarakat ini banyak yang antusias terhadap impact, terutama untuk jangka panjang gitu kan, untuk bisa terlibat dalam meningkatkan literasi data. Gitu. Puas tapi ya, puas. Ya, puas. Sesuai ya, dengan sesuai ekspektasi ya. Atau malah lebih barangkali. Lebih di luar ekspektasi. Nah, Gubernur Jawa Barat kan selalu menekankan nih Kang, kalau misalnya keputusan yang baik adalah keputusan yang diambil karena ada datanya. Kira-kira bagaimana sih Jabar Digital Service merespon hal tersebut dalam kehidupan nyata sehari-hari? Bagaimana hal tersebut juga dimanfaatkan gitu? Oke, ya ini kan Pak Gubernur selalu bilang gitu ya, good decision is coming from the good data. Nah, memang satu statement yang simple, tapi ternyata effort di belakangnya ini cukup besar gitu ya. Karena untuk bisa menghasilkan good data itu prosesnya panjang. Kita harus melibatkan banyak partner atau mitra gitu ya, untuk bisa dimulai dari pengumpulan data. Nah, ini juga kita bikin tata kelola gimana caranya data yang kita collect ini ekspektasinya sesuai nih gitu kan. Misalkan kualitas data yang baik gitu kan, untuk bisa diolah kembali sehingga menghasilkan kebijakan atau misalkan rekomendasi kebijakan yang baik juga gitu kan. Nah, setelah tantangannya itu memang pengumpulan data. Nah, ini juga kita kolaborasi dengan bidang statistik gitu ya. Kemudian setelah data dikumpulkan dan disimpan ke dalam portal data Jabar,
Nah, disinilah kita melakukan proses analisis data dan visualisasi data gitu. Nah, disinilah tantangan yang lebih besar lagi gitu kan. Nah, ini juga bagaimana kita target audiens ini kan masyarakat. Nah, dengan hasil pengolahan data ini, bagaimana caranya masyarakat yang mungkin dalam tanda kutip awam membaca data yang hanya melihat data dalam bentuk tabel. Nah, ini bisa mengambil makna dari data tersebut dalam bentuk visualisasi sehingga masyarakat bisa mengambil keputusan entah itu untuk bisnis atau untuk lainnya gitu kan. Nah, itu sih sebetulnya. Nah, JDS sendiri, ini singkatan dari Jabar Digital Service ya, Betul. telah memulai upaya untuk membangun namanya sistem open data yang terintegrasi di Jabar sejak tahun 2019. Kira-kira kenapa harus membangun sistem open data, Kang? Gunanya buat masyarakat tuh apa sih sebetulnya? Oke, nah ya semangat ini tentunya ada dorongan juga dari keterbukaan informasi publik gitu ya. Jadi keterbukaan informasi ini bagaimana kita menyampaikan data-data yang berkualitas kepada publik untuk bisa dimanfaatkan juga oleh publik. Jadi selain itu juga kita prinsipnya adalah memberdayakan masyarakat untuk bisa terlibat dalam pembangunan daerah gitu kan. Nah, di sini juga kita melibatkan para kontributor dari masyarakat untuk bisa mengupload atau ya intinya mengupload hasil karya visualisasi untuk ditampilkan di Open Data Jabar. Nah, Open Data Jabar ini tadi gitu ya semangatnya kita keterbukaan informasi publik, juga semangatnya adalah satu data Indonesia gitu ya, satu data. Jadi prinsip satu data inilah bagaimana kita mengumpulkan dari berbagai aplikasi atau bahkan data-data yang tercatat dalam bentuk spreadsheet di laptop atau di komputer dari masing-masing perangkat daerah itu bisa terkumpul dalam satu wadah, sehingga yang awalnya kesulitan mencari data entah itu perangkat daerah atau masyarakat, biasanya kan ada proses birokrasi nih. Nah, hasil riset itu ternyata masyarakat itu ketika permohonan data sampai ke penyajian data gitu ya, itu kurang lebih sekitar 1 bulan. Nah, dengan adanya open data ini semangatnya adalah memangkas proses birokrasi juga gitu kan, sehingga data itu bisa diakses dalam hitungan detik gitu kan. Dan juga kita bisa secara transparan untuk masyarakat yang membutuhkan data, untuk request data itu kita menampilkan proses proses permintaan permohonan datanya lah gitu ya, permohonan data, dan itu bisa di tracking di open data sehingga masyarakat itu udah nggak perlu risau gitu ya, misalkan proses data atau proses pengajuan data saya udah sampai mana nih prosesnya. Nah, itu udah secara transparan juga kita udah membuka itu pada publik gitu, sehingga ini menjadi layanan data yang menurut kami di JDS ini harus kita optimalkan gitu, sehingga inilah bentuk salah satu bentuk public service yang kita miliki gitu. Nah, bagi masyarakat ataupun mungkin bagi para kaum akademisi, peneliti dan lain sebagainya, data ini kan banyak tersebar ya, apalagi sekarang banyak di era digital pasti banyak banget tuh alternatif untuk memilih data. Tapi sebetulnya bagaimana sih data yang baik itu seperti apa, Kang Kiru? Nah, interpretasi data yang baik sebetulnya itu balik lagi ke para pengelola data masing-masing ya. Nah, dari sini sebenarnya kita coba bikin satu standarisasi data yang disebut standar kualitas data. Data yang baik itu adalah yang mungkin datanya lengkap, kedalaman datanya detail gitu. Misalkan yang awalnya data ini diproduksi tahunan, nah kita secara bertahap kita coba tingkatkan nih menjadi bulanan atau bahkan harian gitu. Atau misalkan yang kedalaman datanya asalnya tingkatnya kota kabupaten, itu kita coba gali apakah memungkinkan data tersebut dihasilkan sampai level desa gitu kan, sehingga dengan semakin detailnya data itu semakin baik sebetulnya kualitas data untuk bisa dilakukan analisis data ke depannya atau pengolahan data yang lebih lanjut, kurang lebih itu sih. Nah, Kang Opap, kemarin kan tujuan dari adanya acara GDVF ini untuk meningkatkan literasi data ya, tapi bagaimana sih sebetulnya cara mengelola dan membaca data, kemudian apakah setiap orang harus bisa membaca data? Ya, sebenarnya kalau misalkan harus ngebangun atau misalkan membaca data itu harus ya, karena kalau misalkan sekarang nih contohnya kalau ingin membuat keputusan, kalau misalkan membuat keputusan masa langsung secara ini nggak bersifat data driven, karena kalau misalkan tidak bersifat data, gimana kita bisa melihat data itu baik atau enggaknya. Jadi kalau misalkan dilihat dengan baik, datanya benar, terus benar-benar sumbernya juga. Karena kalau misalkan tadi tambahan Kang Kiru,
kita ngelihat sumbernya dari mana, berasal dari mana. Kalau misalkan sumber dan ininya tidak tepat, maka akan jadi benar-benar datanya tidak bermanfaat untuk masyarakat kalau misalkan ingin dibaca atau misalkan sebagai decision maker atau pembuat keputusan itu sih. Nah kira-kira terkait masih GDVF kemarin ya, kenapa sih data-data itu harus divisualkan? Emang kekuatan data yang sudah divisualkan itu seperti apa? Buat siapa? Boleh siapa aja deh. Jadi kalau misalkan kenapa kita mau ngebangun Jabar Data Viz Festival? Sebenarnya sumbernya itu root cause-nya itu pertama dari tadi ya masyarakat kurangnya literasi. Tapi ya bisa dibaca atau misalkan bisa dilihat juga beberapa peneliti kalau misalkan masyarakat di Indonesia itu sebelum memberikan komentar tapi harus dilihat dulu datanya seperti apa karena kalau misalkan tidak nantinya akan menimbulkan tidak ya opini atau misalkan apa. Jadi kenapa kita mau ngebangun cara ngebaca data dan membangun visualisasi itu harus benar. Pertama kalau misalkan ini sumbernya ya, terus yang kedua cara visualisasinya masih banyak dengan beberapa platform juga. Itu sih kalau misalkan menurut saya. Jadi masyarakat kalau misalkan ingin melihat itu sumber dan permasalahannya dilihat juga untuk mendapatkan data itu sih kalau dari saya. Mungkin Kang Kiro bisa menambahkan. Oke. Ya. Jadi kenapa harus divisualkan? Nah, karena gini, ketika data dibaca dalam bentuk tabel itu memang untuk sebagian orang mungkin itu pusing gitu ya. Nah, cuman di sini dengan kita olah menjadi visualisasi. Nah, ini bagaimana kita menggali konteks yang ada di dalamnya. Nah, ketika kita bicara angka, nah ini harapannya bukan hanya dipandang hanya sebatas angka saja, tapi ketika kita bicara konteks, misalkan konteks entah itu kesehatan atau pendidikan, ketika data ini bertingkat atau meningkatlah atau bertambah, itu diinterpretasikannya apakah baik atau buruk gitu kan. Nah, itu interpretasi itu memang yang perlu kita literasikan kepada masyarakat gitu kan, sehingga untuk bisa melakukan action setelah kita mengetahui, oh ternyata, misalkan contoh gini, oh ternyata sebaran sekolah di Jawa Barat ini hanya berada di wilayah yang ternyata dekat dengan permukiman gitu ya, yang permukiman besar lah. Nah ternyata masih ada desa-desa yang tertinggal atau yang mungkin yang di pedalaman itu ternyata kesulitan akses terhadap pendidikan. Nah, dengan setelah kita memvisualisasikan data ini, nah ini juga bisa jadi insight untuk para otoritas atau para pengambil keputusan untuk bisa membangun sekolah atau untuk sarana pendidikan di daerah-daerah yang memang belum bisa terjangkau oleh masyarakat di pedalaman dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi salah satu manfaat kenapa data itu harus divisualisasikan gitu. Gini Kang, biasanya masyarakat umum itu memahami data tuh sebagai sesuatu yang sangat rumit begitu ya. Betul. Kira-kira kesalahan umum apa yang biasa dilakukan masyarakat dalam memahami atau membaca data tuh seperti apa sih biasanya? Nah, ya biasanya ini masyarakat ini aku mungkin nyebutnya bukan kesalahan ya. Tapi mungkin kekeliruan lah gitu ya, kekeliruan dalam membaca data itu biasanya tidak menguasai konteksnya, sehingga dengan tidak menguasai konteks data tersebut bisa digoreng di media gitu kan, bahwa sebetulnya bahkan bisa digiring gitu ya, penggiringan opini gitu terhadap data tersebut. Tapi setelah kalau sudah mengetahui konteksnya, nah mungkin itu bisa lebih dipahami lagi gitu kan, yang dimaksud datanya bergerak atau dinamis seperti apa, atau misalkan number tersebut bisa dipahamin lebih jelas lagi lah gitu. Jadi nah itu kekeliruannya adalah tidak memahami konteks. Nah makanya sebetulnya selain visualisasi, bagaimana kita menginterpretasikan hasil visualisasinya gitu. Jadi cara yang mudah untuk memahami konteksnya tuh gimana sih? Konteks data. Sebetulnya ini juga berpengaruh dari mungkin tidak sesuai dengan kaidah pembangunan visualisasinya. Nah bisa jadi dari situ pun ada kekeliruan sehingga masyarakat bisa memahaminya atau misinterpretasi atau misleading lah gitu dalam memahami konteks datanya. Nah
ketika data tersebut seharusnya ditampilkan bagus, nah memang harus ada kaidah visualisasi yang menunjukkan bahwa data ini bagus nih gitu kan, atau misalkan ketika ada peningkatan menggunakan warna seperti warna hijau atau misalkan penurunan warna merah dan sebagainya, itu juga kan psikologi warna lah gitu ya, itu juga berpengaruh gitu kan. Nah dari situ mungkin masyarakat juga bisa mudah memahami visualisasi tersebut dan bisa, selain hanya visualisasi dalam bentuk grafik, juga dibutuhkan ada suatu narasi yang mungkin simple tapi sebetulnya itu penuh makna gitu ya. Narasinya tidak perlu panjang, tapi langsung terhadap insight-nya lah gitu kan. Mungkin ada narasi 1-2 kalimat lah gitu yang menunjukkan dari hasil grafik tersebut gitu. Jadi masyarakat itu bisa mudah mencerna gitu. Kang, kalau kemarin target sasaran dari GDVF itu siapa aja sih dan kenapa targetnya harus itu gitu? Sasarannya sebenarnya orang yang pemula ya, terkait dari data sebenarnya. Yang keduanya kita mau nyasar juga industri, karena kalau misalkan kalau dari pemerintahan kan segudang bata gitu, kita memberikan manfaatnya untuk industri. Terus yang terakhir para mahasiswa tingkat akhir juga, atau misalkan entry level untuk ingin masuk ke dunia kerja, tapi dengan misalkan seperti data analis atau misalkan nanti dari data governance atau data apa, itu kita ya dari situ gitu pesertanya gitu. Kenapa? Ya kita ingin memberikan literasi ini loh, kalau misalkan mau ngebangun berawalnya dari pengumpulan data, terus pengelolaan dan pemanfaatannya itu. Nah, jika data sudah ada dalam satu pintu, bagaimana cara masyarakat memanfaatkannya dan bisa digunakan untuk apa saja nih, Kang? Nah, ya masyarakat sebenarnya banyak ya. Nah ini juga hasil riset di Open Data Jabar. Memang paling besar itu Open Data Jabar didominasi oleh mahasiswa atau akademisi gitu ya. Jadi digunakan untuk menyelesaikan skripsi atau mungkin penelitiannya atau untuk tesis dan sebagainya. Nah, memang ini juga kita mau optimalkan untuk masyarakat di kalangan bisnis. Jadi memang pemanfaatan open data ini kita harapannya ABCGM ya, dari akademisi, bisnis, government, community dan juga media gitu kan. Nah, memang itulah target kalangan masyarakat yang kita sasar gitu ya. Nah, kedepannya apa yang akan dilakukan JDS dalam menghadirkan data-data yang baik, termasuk keberlanjutan dari acara GDVF ini rencananya akan seperti apa nih di tahun depan? Oke. Terkait dari data ya, pastinya ada open data satu sama dashboard yang sudah di launching. Nah, di open data itu banyak manfaatnya juga, apalagi kita sudah terintegrasi dengan 14 kabupaten kota. Jadi mangga data-data yang ada di kabupaten kota ada 14 itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, untuk nanti Jabar Data Viz Festival tahun depan kita sedang merumuskan terlebih dahulu, karena kalau misalkan ini pengen dari yang lain juga nih seperti apa, karena kalau misalkan sama atau ada workshop atau BIMTEK juga sebenarnya masih pengen sama, tapi nanti di main eventnya atau misalkan yang lainnya itu masih kita rumuskan. Jadi stay tune nanti di Instagramnya Jabar Diklat Service saja. Siap. Sebetulnya masih seru nih Wargi ngobrol sama Kang Kiru dan juga Kang Opap tentang data. Jadi kita lebih paham ya tentang data itu seperti apa. Karena waktunya yang terbatas nih Kang Kiru, terakhir apa yang ingin Kang Kiru dan Kang Opap sampaikan untuk Pemda, kemudian Pemkab, Pemkot dan Wargi Jabar khususnya terkait data? Ya, harapannya sebetulnya untuk kita berangkat dari Pemprov Jabar dulu nih. Harapannya semua perangkat daerah ini untuk pengambilan keputusan dan juga perumusan kebijakan di level pimpinan itu semua udah berbasis data. Jadi udah tidak menggunakan intuisi gitu kan. Jadi tidak berdasarkan asumsi gitu ya. Nah, tetap ada data yang disajikan. Nah, tentunya ini juga jadi semangat Pak Gubernur juga gitu ya, good data good decision, bad data bad decision gitu kan. Nah, harapannya itu. Nah, terus ke Pemda atau Pemkot atau Pemkab, harapannya bisa mengikuti mungkin dari Pemprov Jabar ini gitu ya. Mungkin nanti kita coba diskusi bagaimana mereplikasikan mungkin unit data mungkinnya di masing-masing kota kabupaten sehingga bisa mendukung para decision maker untuk mengambil kebijakan yang lebih terukur tentunya gitu kan menggunakan data. Nah, harapannya seperti itu sih. Jadi Jabar itu udah menjadi pionir sebagai
decision atau policy making gitu ya, data driven policy making lah kurang lebih itu. Kalau dari Kang Opap? Kalau saya pastinya di Pemda Prof ya, di Jabar, ini ingin satu data yang sudah kita berikan menjadi marketplace datanya. Jadi 46 OPD ini mencari data nggak usah kemana-mana, sebenarnya ada di satu data semua. Dan untuk Pemda Prof ya, itu kalau misalkan ada, ini kan Jawara Data ya kita bangun, bisa dimanfaatkan dengan baik karena bukan hanya visualisasi saja, tapi benar standarisasinya sudah diajarkan juga. Nah untuk PMK, Pemkot, ya kita kan sudah memberikan juga satu data open data sama web administratornya. Jadi saya berharap banget satu data open data yang sudah terintegrasi dan sudah terreplikasi bisa dimanfaatkan. Karena kalau misalkan sudah dimanfaatkan, nggak usah kita bingung nyari data. Semua sudah terintegrasi dengan open data Jawa Barat. Terutama nanti kita juga akan memberikan satu peta sama dashboardnya. Jadi packagingnya atau bundlingnya itu benar-benar bermanfaat karena tadi dari hulu ke hilirnya kita benar-benar kita bangun, nggak hanya di hulunya aja atau di hilirnya kayak gimana. Jadi data dari kelurahan bisa dimanfaatkan oleh Jabar, di kabupaten kota bisa dimanfaatkan oleh juga di kabupaten kota. Itu sih kalau saya harapannya. Terima kasih Kang Kiro, Kang Opap. Nah itu dia tadi Wargi Jabar, obrolan kami podcast Juara dengan teman-teman dari Jabar Digital Service. Terima kasih banyak Kang Kiro, Kang Opap sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan podcast Juara. Semoga kita bisa bikin lagi ya untuk konten-konten selanjutnya khususnya tentang data dengan topik-topik yang menarik tentunya ya. Itulah dia tadi Wargi Jabar, obrolan kami dengan teman-teman dari Jabar Digital Service. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Juara. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Juara, Jabar Prof bersuara.